Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Kita bersyukur kita belum bersama-sama kembali dalam ibadah kita Selasa ini, hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kayak percaya sore ini kami semua diberkati Tuhan. Ya percaya sore ini kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami semua dilawat Tuhan, kami semua disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang persembahkan terbaik bagi Tuhan. Ini doa, ini penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik yang bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badai. Mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Yang membelah laut dan teguhkan badai. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Coba Tuhan katakan, yang yang mustahil. Kami percaya Tuhan, yang pegang yang buka jalan. Kau pembuat, sekali lagi dengan sungguh jemaat Tuhan katakan, yang membelah laut, yang membelah. Kami percaya, kami percaya. Semua karena kuasa-Mu yang pegang, yang buka jalan bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kami percaya Kau membuat mukjizat yang sejati. Yang membelah laut dan teguhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat, Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kami percaya kami punya Allah yang hebat dan dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya dari berkat Tuhan sama-sama katakan. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Shalom. Semua kita percaya bahwa kita orang dipilih Tuhan dan panggil Tuhan. Kali kita menjadi umat pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ini tahun yang baru, musim yang baru. Kita percaya berkat yang baru Tuhan siapkan buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah.
Tuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah, haleluya. Saat penuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersuka. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersuka. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tolong kekuatan kami Tuhan, tolong pengharapan kami, hanya pada Yesus kami percaya.
kami syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan saya ini. Selamat kembali Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita mendengarkan saksian pujian dari kaum pria. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Silakan Bapak. Saya dari PD Manuel mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir. Siapa yang pertama kali hadir ya? Salamin dong teman-teman. Silina ya. Silina, selamat datang. Salamin dong teman-teman. Kami salamin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam malam ini kami mengucap syukur dan kasih-Mu yang begitu besar. Malam ini kami akan persembahan Tuhan, berkati kami yang memberinya Tuhan, buatlah persembahan-Mu oleh roh kerajaan di surga dan memberi Tuhan. Buatlah segala kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang memberi persembahan ini Kau memberkati lagi Tuhan, kesehatan segalanya, apapun mereka kerjakan, apapun mereka lakukan, Tuhan berhasil. Semoga Tuhan Engkau lipatkan yang memberinya Tuhan, tiap langkah mereka kemanapun Tuhan, Engkau buatlah mereka bisa memberi berkat-berkat kemanapun dan sekitar mereka Tuhan. Semoga semua ini di PD Immanuel selalu berkembang Tuhan, ke kiri dan ke kanan Tuhan. Semoga persembahan ini bisa membuat lebih luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang
menggambarkan bahwa kehidupan kami tidak akan bisa beroleh kekalan tanpa kematian-Mu, tanpa penebusan-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa. Agama tidak bisa menyelamatkan kami, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Penebusan di atas kayu salib memberikan kami dapat tempat yang pasti di surga. Makanya Bapa, kami sebagai orang percaya, sore hari ini kami hadir bukan mencari siapa-siapa. Kami hanya ingin bertemu dengan Tuhan yang hidup, yang terus menghidupi kehidupan kami, yang menantang langkah-langkah kami, yang menuntun di tengah-tengah kepanikan dunia, supaya kami tetap merasa aman dan nyaman. Kami percaya langkah kami pasti berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melihat keindahan dunia, kami melihat keindahan rohani, kami melihat kehidupan hari lewat kesehari bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Makanya Bapa, kami butuh firman-Mu yang membangun iman kami, yang memberi kekuatan, memberi peringatan, memberi penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, tempat yang bagus, baru, lihat cuaca, lihat muka, semua ceria. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, belum terlambat Bapak Ibu. Tahun yang baru, tahun 2024 adalah tahun di mana pintu terbuka bagi Anda dan saya. Kalau Anda tahu tahun Ibrani 5784, Pedalet, artinya katakan terus bahwa pintu itu ada dua. Pintu kehidupan, pintu kematian, pintu berkat, pintu kutuk. Anda yang menentukan mana yang Anda pilih. Bapak Ibu, kita tentunya milih yang diberkati. Kita tentunya milih kehidupan, bukan kematian. Betul nggak? Bukan yang dikatakan kutuk. Orang China salah memilih. Angka 4 dalam bahasa Ibrani dalet. Itu pintu. Pintu kehidupan, pintu kematian. Orang Cina angka 4 apa? Simatri. Padahal bukan, harus dipilih, kita yang milih. Tiap hari Anda dan saya itu diperhadapkan dengan pilihan. Mau pilih jalan aja pilih, mau makan aja milih, betul nggak? Saya sama istri saya sering kadang-kadang, aku yang milih sih, kamu milih dong. Kamu kalau ditanya makan apa terserah. Masa ada makan saat terserah? Ya? Dalam hidup itu harus ada choice. B, D. Saya bahkan mulai dari Emmanuel masih di sono. B, birth, D, death. Hidup kita itu antara lahir dan mati. B sampai death, itu kronos. Dan Anda tidak tahu kapan Anda mati, karena itu random dari Tuhan. Jangan Pak, harus sakit dulu mati. Belum tentu. Orang mati nggak harus sakit. Pak, tua dulu, belum tentu tua. Muda pun bisa mati. Teman saya khotbah, bukan teman, adik kelas saya lah, umur baru 63. Saya dulu 37 sekarang Bapak ini kan. Khotbah itu muter ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara, Yesus dahsyat. Itu nggak berhenti. Penatonya berdiri, ditulis begini. Kamu kok muter-muter? Coba. Jadi sudah muter-muter itu rohnya udah menderitai Tuhan sebetulnya. Jadi ini otaknya masih jalan, muter terus. Bapak Ibu, ya ada lagi nyanyi Amazing Grace di Surabaya. Amazing Grace, how sweet the blood. Gak tahu, gak ada penyakit. Maka itu Anda dan saya siap nggak dipanggil Tuhan? Pak, memberikan Pak. Loh kita nggak tahu, pulang sampai di rumah makan bakso nyantol di sini pulang. Kita nggak tahu hari kapan Tuhan panggil. Umur itu random. Dan Bapak sang tua dulu belum tentu. Yang muda umur 20 bisa dipanggil duluan, 18 bisa duluan. Ada yang duluan, silakan. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya ingin jelaskan ini? Saya tak pas 7 Oktober Israel diserang itu saya keluar dari Israel. Jadi saya ada di dekat laut mati Bapak Ibu ya. Seharusnya besok ini saya berangkat, tapi orang-orang pada takut sana. Kenapa? Orang Kristen itu cinta Tuhan, betul nggak? Ada cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan benar? Kalau tanya siapa cinta Tuhan, semua angkat tangan, betul nggak? Siapa mau ketemu Tuhan hari ini? Kok? Jangan takut, padahal ketemu hari ini bersyukur loh, utang nggak perlu bayaran. Bapak Ibu, ini saya sampaikan Anda, ketika itu rudal kan banyak, saya bilang, cepat puji Tuhan, kenapa kita disuruh berangkat pagi-pagi? Tuhan suruh jalan aja sekarang, nggak usah tunggu-tunggu. Itu ada kayak ada suara,
Karena semua udah saya kunjungi. Mau ngapain lagi? Santai-santai. Mau belanja. Belanja terlalu banyak buat apa? Kurma pun berat. Saya bilang gitu. Jalan aja. Jalan menuju Laut Mati, tiba-tiba blang. Wah, ini gawat, ini cepet. Bisnya dikencengkan kan nggak boleh di sana. Orang di sana tuh bis nggak boleh lebih, Bapak Ibu. Kalau lebih komputer ada kayak rekaman, itu akan diceplong itunya SIM-nya. Jadi di sana itu nggak berani. Kalau ada yang nyalip, bus. Loh, kalau supirnya jauh di siapa itu? Pasti Palestina. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Palestina suka nyalip dari kiri. Benar Bapak Ibu. Kalau turun dari tempat gini, kalau kita di Indonesia turun begini ya, lalu ada pagar sedikit itu, kita kan melangkah doang. Ya, nggak peduli ada kembang di langkain aja. Orang sana nggak boleh loh. Jalan muter. Jangan lu jauh banget. Jalan muter. Nggak boleh itu aturan. Coba budaya itu luar biasa. Betul Bapak Ibu. Bukan karena negara agama lalu bagus. Belum. Negara agama tambah jorok. Anda pergi ke Arab, Anda pergi ke Qatar, kemana? Orang beragama semua jorok. Di mana-mana sampah, kotoran di mana, sama dengan di Cina. Sekarang itu Cina modern. Maaf, di Cina itu di WC di pinggir jalan, nggak ada. Anda kalau ke Jepang, ada orang Indonesia gini, merokok. Biasanya ada Indonesia tinggal segini kan, terus dibuang kan. Ada cewek Jepang, tuk jalan diambil, diorek-orek begini loh, dimatiin. Setelah dimatiin dia ngambil tas plastiknya, dia kan tas plastik dimasukin. Yang ini yang kotoran hitam, diambil tisu dilap. Coba, malu nggak kita? Orang Kristen itu, masih ada saya Kristen rokok, betul nggak? Ada yang rokok nggak di sini? Lo benar, saya katakan Anda mau lepas dari rokok? Gampang, ya, gampang. Saya dulu merokok berat, 1 hari 5 pak di Samsung. Kalau hari ini Anda mau lepas, gampang. Pulang, kena pot sepeda motor, di starter, diisep, pasti selesai. Maksud saya, mampus. Nah Bapak Ibu Saudara, itu saya sampaikan Anda. Waktu saya masuk di Israel, saya kaget. Kok ada gambar itu orang ganteng. Saya ambil fotonya, dan saya tunjukin. Bapak-bapak tunjukin dulu Pak, ini yang menurut gereja Ortodok, inilah Mesias yang sudah hadir. Namanya Yamuka Rav Salomo. Kalau Anda suka buka Google, buka catat Yamuka Rav Salomo, cari. Wajahnya ganteng Bapak, masih muda. Nah, dikatakan orang ini pinter. Kriteria Mesias ada di sana semua. Coba, mengerikan ini. Kok bisa mengerikan Pak? Kalau Ortodok meyakini itu Mesias dan itu benar terjadi, bulan April nanti itu lembu yang semuanya itu ada 3, yang satunya umur 3 tahun nanti bulan April. Kalau itu mulus tanpa ada hambatan, dia akan dikorbankan untuk peletakan batu pertama, bait Allah yang akan dibangun. Di mana tempatnya kita nggak tahu. Apa rebutan tempat yang ditempati tetangga kita? Karena itu tempatnya di mana muasal yang dikatakan Ishak mau dipotong oleh siapa? Abraham. Yang dipotong Ishak apa Ismail? Betul, salah. Ismail apa Ishak? Domba. Dua-duanya kan dipotong, ngapain ribut? Bukan Ismail, bukan Ishak, domba. Maka tempat itu disebut Jehovah Jireh. Penekanannya bukan siapa yang dipotong, penekanannya Allah itu selalu menyediakan kebutuhan. Kalau mau berjalan dalam pimpinan Tuhan pasti ada. Nah Bapak Ibu, saya menyampaikan hari ini bahwa ada yang dikatakan Mesias menurut orang Yahudi. Kalau orang Kristen Mesiasnya siapa? Yesus. Kita menunggu Mesias ngapain? Datang kali kedua. Untuk apa? Menjemput siapa? Orang yang percaya. Kita yang diem aja belum percaya, gak dijemput, ditinggal loh. Alkitab tulis manusia digambarkan Kristus itu ada 2 gambar. Satu dikatakan kayak gandum, satu kayak ilalang. Waktu belum berbuah modelnya sama, antara gandum dan ilalang sama. Baru ketahuan kalau sudah berbuah. Kehidupan Kristen Anda seperti gandum atau seperti ilalang? Ayo kita baca dulu. Ibrani 11 ayat 1, satu ayat aja, nggak banyak-banyak. Nanti di rumah baca semua Ibrani pasal 11. Pelayan suci bisa? Ada? Ibrani 11 ayat 1 bisa nggak? Ada? Ayo dibaca bersama-sama, ada bahasa kita. Ayo buka suara. 1, 2, 3. Iman. Apa itu Pak iman? Ada boleh baca di bawah sana. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Yes. Tapi yang bagaimana? Ada iman sejati, ada iman yang dikatakan sementara. Kok bisa begitu Pak?
Anda lihat KKR, waduh ada sembuh orang itu, tapi sampai di rumah sakit lagi. Karena iman dia cuma sementara, rame-rame, oh haleluya. Berapa banyak sekarang gereja seperti itu? Bukan saya melecehkan gereja, saya banyak diundang gereja besar. Begitu masuk dia bilang, gila lu, teman saya bilang, lu ganti bar gereja lu ganti night club. Jangan gitu dong Pak. Ini night club, lu kok bisa begitu? Gua ke Inggris, ada satu gereja bekas night club begini. Gara-gara gereja inilah muncul gereja ateis. Ceritanya panjang, saya yang sebagian mungkin sudah pernah dengar. Orang ini aktif pertama dari Katolik, dari Misdina, anak altar, rajin sekali. Dia bosen. Kalau orang sudah bosen di gerejanya, itu iman sementara. Gereja Anda boleh kecil, kalau iman sejati tidak akan digoyangkan. Anda seperti tanaman yang tertancap rapi di halaman gereja. Saya bukan gembala, maka saya tidak mau jadi gembala. Kenapa? Saya terlalu disiplin. Orang melayani, mohon maaf, tadi saya makan di bawah, mungkin ada yang tahu. WR datang, pemusik datang, saya tahu di bawah. Saya lagi makan bubur tangki. Saya nggak panggil, tapi minta. Dia naik, saya lihat satu-satu, wah luar biasa. Karena jam 5:15 lebih sedikit, saya sudah duduk di sini, satu persatu. Kenapa? Saya ingin lihat umat Tuhan itu cinta Tuhan sampai di mana. Bapak Ibu perhatikan di sini. Makanya saya nggak bisa jadi gembala. Kalau saya anak-anak latihan musik jam 3 sore, saya pernah pegang gereja loh Bapak Ibu, tapi koordinator. Anda pernah kenal Eko Hidayat, buka di Bandung sampai 3.000 jemaatnya. Itu koordinator saya Bapak Ibu. Kenapa saya keluar? Ada banyak hal yang tidak cocok, saya tidak tahu. Gereja bukan seperti ini, dia bilang gitu. Saya koordinator sampai dari tidak ada orang, sampai ada orang. Saya tata musiknya semua. Tapi begitu anak musiknya nggak cocok, saya lempar, saya buang. Kenapa? Lu nggak cocok. Latihan jam 3, lu datang 3:30. Alasannya apa? Kalau sepeda motornya mogok, ya karena ada alasan. Dia bilang saya pergi ke Ciamplas, beli celana bucin. Lu jangan naik, pulang. Kenapa? Lu untuk Tuhan main-main lu. Untuk Tuhan jangan main-main. Layani yang benar. Jujur Bapak Ibu, sering saya katakan, banyak pendeta sekarang, pelayan sekarang, jadi pelayan itu bukan berdoa. Pelayanan itu harus berdoa. Berdoa itu hubungan dengan Tuhan. Tapi banyak pendeta, pelayan sekarang itu doa. Apa bedanya? Doa itu singkatan, D didorong O oleh A amplop. Amplopnya tebel dilayani biar jauh. Loh, Pak Jiranto nggak laku. Jujur Bapak Ibu, saya baru pulang pelayanan di Jepang. Ya, selama 1 bulan saya putar di Jepang. Anda lihat sekarang, Jepang itu gereja yang berkembang. Gerejanya Pak Stephen Tong itu gede. Dulu nggak ada orang. Loh, apakah karena Protestan? Bukan. Di Jepang itu orang haus akan firman Tuhan. India, gereja itu sedikit, paling sedikit itu 50.000 sampai 100.000. Coba, luar biasa kan? Karena apa? Dia kumpul jadi satu, nggak bisa banyak-banyak kayak di sini nanti. Kalau semua nggak boleh bangun, pasti akan kumpul jadi satu. Nggak tahu rebutan nggak pendeta, saya nggak ngerti. Ya, kalau ada pendeta yang singgung, saya juga pendeta. Ya, saya dari pendeta Gereja Bebas Indonesia, Bapak Ibu. Tahu Gereja Bebas Indonesia atau Gendut Buncit Indah, GBI, Bapak Ibu. Lu Bapak jelekin GBI? Bukan. Gereja GBI, Gereja Bebas Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi saya bukan gembala. Saya merintis, saya serahkan. Saya merintis, saya serahkan. Ya. Sekarang sudah tua, saya nggak keliling kemana-mana, cuma dekat-dekat di sini. Kalau ada ketemu saya mungkin di Bekasi di situ ada markas EBR, saya nongkrong, jangan kaget. Saya lagi bekerja loh Tuhan. Nggak dapat duit tapi saya memenangkan jiwa. Ya, Jakarta Utara sudah hampir sebagian saya sudah tempatin ya, beberapa kenal Tuhan belum mau dibaptis. Ya, Bapak Ibu. Sampai kemarin deklarasi Bekasi untuk dukungan nomor bawah saya tahu karena ketua-ketuanya kita kenal semua. Kenapa? Injil harus diberitakan ke mereka. Gereja sekarang banyak cuma dalam lokal di dalam. Di Kelapa Gading, saya nggak sebut ya. Sebelum saya masukkan inti khotbah, Bapak Ibu. Kelapa Gading ada satu pendeta anak muda. Saya tahu dia, orang temannya anak saya. Saya puji Tuhan, 7 bulan kami buka di sini. Gereja kami sudah 700 jiwa. Kemudian itu mancing gereja orang lain. Cari jiwa 1 atau 2 tahun belum bisa dimenangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, rame-rame pindah ke sana. Bahkan senang dia di sini. Gembalanya begitu, keku aja, oke? Iya di sana pindah ke sana. Apalagi Anda tajir, duitnya banyak, kok ditarik kiri kanan? Itu nggak benar. Jiwa itu harus dicari, di benar-benar belum kenal Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya tanya istri saya,
Saya itu kalau pelayanan, bebenahkan jiwa, saya Pak, lu mau kemana? Saya senangnya nggak tepuk-tepuk tangan Pak, ya keprotesan. Pak, saya senang tepuk tangan, kan ada yang senang tepuk tangan kan? Hore! Kadang-kadang kata Pak pemimpinnya, beri kemuliaan! Beri kemuliaan! Bolak-balik beri kemuliaan. Jadi akhirnya tepuk-tepuk, bolak-balik. Kenapa? Ya senang lah, itu olahraga. Anda tepuk tangan itu olahraga loh. Nah kalau tepuk tangan jangan tepuk laler. Ya. Anda baca buku Shaolin, ada di sini orang Cina yang ngerti buku Shaolin. Ini hati tangan. Kalau Anda pukul ini, darah Anda bergetar dengan bagus dan di jantung Anda itu berjalan dengan baik. Termasuk kaki, itu hati. Ya. Jadi kalau tepuk tangan gini, jangan begitu. Anda sehat. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda menguji dengan sungguh-sungguh, endorfin Anda naik. Maka Anda umur 37 kayak saya. Bapak ya? Nah, bener loh. Ada orang 50 gini lah. Ya, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, keadaan dunia ini mengerikan. Antikris sudah dikatakan sudah muncul menurut mereka Mesias. Yang mengerikan lagi, ini baru-baru berita baru. Amerika 15 pengusaha kaya membuat bunker di bawah tanah. Itu gede Bapak Ibu, bisa untuk hidup diprediksi di bawah 1 tahun tidak keluar bisa. Pintunya semua rapat, atas semua rapat. Nuklir di bom pun tidak jatuh, apa tidak tembus. Menurut mereka di dalam beberapa tahun nanti 2025 atau 2026 matahari akan ada ledakan seperti nuklir. Itu menurut prediksi berita yang ada di sana. Kalau bom nuklir untuk perang memang dibatasi. Dan Anda tahu sekarang Israel bukan bom nuklir loh. Bom apa? Hidrogen itu sudah tidak boleh. Bom kuman contohnya virus ya. Karena COVID itu bom kuman percobaan sebetulnya Bapak Ibu. Bukan karena ada sendiri, bukan itu dibuat. Nanti ada lagi XBB apalagi dibuat, dicoba terus eksperimen. Ya, kok bisa Pak? Contohnya flu pertama, pilek tahun berapa itu? Yang mati banyak, ya kan? Tapi lama-lama flu itu bebas, biasa. Karena apa? Sudah ditemukan vaksinnya untuk penangkal. Itu dibuat Bapak Ibu waktu perang dunia kedua. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi orang kaya buat. Pokoknya matahari itu bisa diambil pakai solar untuk kehidupan di dalam, untuk AC-nya, untuk apa? Pakai matahari. Dia nggak tahu nuklir Bapak Ibu. Kalau Israel punya fosfat. Kemarin dicoba waktu Gaza. Anda lihat nggak sempat nggak Gaza? Nggak lihat. Lihat Bapak Ibu itu gambaran titik itu nanti akan terjadi perdamaian. Setelah perdamaian ada perang lagi. Walaupun sekarang diserang dari Hizbullah dari utara. Kok Bapak tahu? Lah, gua nggak berangkat mundur semua. Orang pada takut ketemu Tuhan, ya kan? Orang enak loh kalau di sana dulu ketemu Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan baru kasen. Ngomong alhamdulillah boleh nggak? Boleh nggak alhamdulillah? Kalau nggak boleh Anda kadrun. Kadrun itu bukan kadrun gurun, pikiranmu sempit, kamu tidak punya pergaulan. Orang Kristen yang ada di Arab, saya sering khotbah di sana Bapak Ibu, baik di Mesir maupun di Bethlehem. Itu mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah, itu bahasa Arab. Bahasa kita Shalom Aleihim, Esem Yeshua HaMashiach, ya kan? Bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia kalau nggak bisa ya Shalom aja, Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi, Bapak Ibu, ini menakutkan Pak. Yes. Kalau betul-betul bom nuklir Pak, Anda tahu bom nuklir waktu Mukhtar Kussumaatmadja Menteri Luar Negeri 50.000 megaton itu sudah ada zaman itu. Dikatakan kalau jatuh di Pulau Jawa, anggapnya jatuh di Semarang, itu Pulau Jawa ini putus jadi dua, tidak bisa dihuni selama 100 tahun. Ya, 100 tahun seradius 100 km, 100 km, 100 km, 100 km. Pertanyaannya, Anda di bawah bunker berapa tahun? Ya, pertanyaannya, begitu keluar apa ada orang? Tidak ada, mau sendirian. Kayak filmnya wayang itu Pak. Pernah ngerti wayang nggak orang Jawa? Ya, wayang itu nanti akhir zaman mereka itu mati semua. Yang hidup tinggal Anoman. Anoman bilang yung, kok aku dewi semua udah mati semua, dia bingung. Anoman itu keraputi, Bapak Ibu. Ketemulah Semar, tahu Semar siapa? Semar itu penggawa, pembantu. Tapi Semar itu bukan pembantu. Semar itu sesungguhnya Betara Komojoyo, dewa welas asih. Komojoyo, dewa yang penuh kasih. Bapak Ibu, sebetulnya dia ketemu nengopol, kata gini,
Aku pengen mati, gak bisa mati. Naiklah kamu Suralaya, pergi ke surga. Dulu diceritain wayang itu bisa ke surga, Bapak Ibu masuk. Surga cari Bentara Kamajaya. Si Semar gini doang, set, jadi Bentara Kamajaya. Ini gambaran loh. Gambaran siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Kan sekarang ditanya Syahrini, Yesus kok lapar? Karena Tuhan kok lapar? Nah, dia cantik tapi nggak ngerti. Bapak Ibu jangan kawin sama orang cantik yang mati masuk neraka. Apa? Cari yang jelek kalau masuk surga, kalau cantik masuk surga lebih bagus, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Yesus itu Tuhan datang ke dunia, dia inkarnasi, bukan reinkarnasi. Apa beda reinkarnasi? Reinkarnasi itu kalau kamu baik nanti jadi bisa jadi apa? Jadi apa? Itu reinkarnasi. Kita bukan inkarnasi. Bapak datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan engkau dan aku. Ini sekarang ada ditolak loh. Di Kemang sini Bekasi tidak mau pakai tanda salib. Saya ingin jelaskan banyak jemaat dikibuli sama mereka yang boleh cuma menorah. Apa salah? Tidak. Menorah ini gambar dari Roh Kudus. Kaki dia 7 itu di dalam bait Allah. Kalau yang 9 itu cerita tentang Hanukia. Bapak Ibu, ya. Jadi ini kelompok yang ada di Bekasi yang di situ itu mau bohongin jemaat. Namanya secret name. Jangan sebut nama Allah. Tak boleh. Yahweh. Anda berani potongan jari sama saya, pergi ke Israel tidak akan ketemu orang Yahudi berani sebut Yahweh. Anda tulis YHWH, dia akan ngomong YKVK. Karena apa? Secret name. Dia itu mengatakan Yahweh. Orang Yahudi tidak menyebut Yahweh. Lalu siapa Pak? Orang Yahudi juga sebut Hasem. Hasem itu sang nama. Lalu salah Allah? Tidak. Alkitab, Al-Quran, apa Al itu? Kalau Anda ditanya tentang kita apa Alkitab? Apa beda Al-Quran? Saya jawab kan. Al itu bisa dikatakan mulia. Al itu bisa dikatakan satu-satunya. Al itu juga bisa dikatakan yang mulia satu-satunya. Siapa yang mulia satu-satunya? Allah atau Tuhan atau Hasem atau Santi, itu bahasa Mandarinnya. Ya. Jadi Alkitab satu-satunya yang tercatat. 40 orang di tempat yang berbeda, kurun waktu yang berbeda, isinya sama, itulah Roh Kudus. Kalau Al-Quran, maaf ya kalau ada yang muslim yang disinggung, Al itu satu-satunya, yang mulia itu satu-satunya, ya. Quran itu bacaan. Pagi-pagi baca Quran, itu bacaan. Satu-satunya bacaan. Kita yang satu-satunya tercatat. Buktinya di mana? Al-Quran nggak ada buku aslinya. Anda mau buku aslinya? Tahu ini aslinya? Pergi ke Israel. Museum di Yerusalem itu ada museum asli di sana, tapi tempat yang ditemukan yang namanya Qumran itu ditemukan. Sekarang di daerah Magdala ditemukan lagi. Bapak Ibu coba, luar biasa. Tuhan kita menunjukkan inilah yang diserang orang-orang. Ada seorang Wahoni, siapa namanya? Dibilang ini palsu loh, ya. Nah kembali tadi. Jadi Bapak Ibu, tanda zaman sudah jelas. Iman sejati yang bagaimana? Ada iman sementara saya tidak uraikan. Iman sejati. Nanti baca Yudas ya. Yudas ayat 17 sampai 14. Itu dikatakan pada akhir zaman muncul pengejek-pengejek. Siapa yang ngejek-ngejek? Itulah iman yang tidak sempurna. Dari mana lu? Oh ikut itu Beda Immanuel. Itu macam-macam lu, gereja macam-macam. Jangan, tersesat lu nanti. Itu pengejek. Karena kita di sini bukan cari yang sesat. Kita di sini mendengarkan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Anda uji apa yang saya sampaikan Anda dalam Alkitab. Kalau tidak ada, Anda gampari orang segini banyak. Ada banyak orang tidak ada dalam Alkitab, falsafah-falsafah yang lain diuraikan dalam ibadah. Nah, maka itu kalau melayani Tuhan jangan main-main. Sekali lagi, karena apa? Ini tanda zaman. Nah, dalam iman itu apa Pak? Iman yang sempurna, iman, kata-kata faith, pistos di dalam bahasa Yunani, emet bahasa Ibrani. Apa itu Pak? Cuma ada 3 pilar. Orang yang beriman itu harus ada 3 pilar. Kamu ada nggak pilar ini? Pilar yang pertama adalah kebenaran. Bapak Ibu, kebenaran itu apa? Kebenaran ada di pengadilan? Tidak ada. Pengkhotbah mengatakan justru di tempat pengadilan, di situ ada banyak ketidakadilan. KPK aja bisa nggak benar, ya kan? Coba lihat, Anda lihat di atas aja sudah nggak benar. Mahkamah aja sudah nggak benar. Itu Alkitab benar. Lalu kebenaran siapa? Yesuslah kebenaran. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebetulan. Jalan dan kebenaran dan
Hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada orang atau nabi atau guru yang mengajarkan seperti itu. Cuma satu, namanya Yesus. Yesus artinya yang menyelamatkan umatnya. Itulah nama. Kalau yang dikatakan I am who I am, YHWH, itu nama enggak? Ada di sini namanya. Namamu siapa? Aku adalah aku. Ada nggak? Sombong banget lu. Ditanya namamu siapa? Aku adalah aku. Bapak Ibu, itu sombong. Jangan sombong Bapak Ibu. Ya, di atas langit masih ada langit. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Sombong. Ya. Loh, Pak Indonesia ngomong, orang sombong itu seperti orang duduk di atas gunung. Di atas gunung ada lihat ini kecil. Yang lupa yang di bawah lihat ke atas juga kecil. Sama. Bapak Ibu, ya Tuhan lu ngomong begitu. Kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, iman itu pilar pertama kebenaran. Kebenaran hanya Yesus. Kisah Rasul 4:12. Dalam dunia tidak ada satupun nama yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam Dia, yaitu Yesus. Kok bisa begitu Pak? Saya berikan contoh. Apakah perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Karena apa? Perbuatan baik kamu ukurannya siapa? Kriterianya dari mana? Oh, dari agama A. Agama A, sama-sama agama A-nya saja, beda sekte, beda perbuatan baik. Saya ketemu, saya belajar. Saya pernah jadi dosen, ya dulu, masih umur 50, 45-50 saya jadi dosen. Salah satunya agama tetangga. Perbandingan dengan kekristenan. Saya belajar di AIN Sunan Bapak Ibu, dari mereka itu ada beberapa mazhab. Sunni aja, Sunni. Ya, ada Sunni, ada Syiah. Mereka itu ada 300 lebih. Ada mazhab. Mazhabnya beda. Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, itu aja. Itu beda. Syafi'i nggak boleh piara anjing. Hanafi boleh. Pak jangan kaget kalau ada orang tetangga kita piara anjing. Asal jangan waktu sembahyang. Mau sembahyang, kucing aja nempel nggak boleh. Dari tradisi mana ini? Saya tanya tradisi dari mana? Itu dari Yahudi. Agama yang disebut monoteisme, sebelum ada Islam, belum ada Kristen, belum ada Buddha, yang ada itu Yahudi. Yahudi nomor 1. Pecah antara Samaria dan Yahudi. Bapak Ibu ya, Yahudi itu dari kota Yehuda. Jadi muncul ya Yahudi. Bapak Ibu, setiap Jumat sore mereka itu udah mandi. Jam 3 itu udah gosok-gosok. Itu namanya mandi midway. Supaya Anda kosher. Kosher itu halal dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk sembahyang. Jumat jam 6 sore, kalau matahari terbit jam 6, jam 6 sudah Sabat. Maka kalau udah jam 6 sore Jumat, sudah dihitung masuk Sabtu, Sabat. Kalau ketemu Sabat Shalom, Bapak Ibu, ya. Nah, itu kalau sudah cuci, istrinya sendiri aja cium nggak boleh. Nanti dulu, sholat, sembahyang dulu, Bapak Ibu. Ya, sampai besok yang dikatakan Sabtu sore, sampai disebut sudah Safwatov, artinya minggu yang baik, minggu yang diberkati. Itu mereka sudah boleh, Bapak Ibu. Nah, ini diturut-temurkan kemana? Ke agama Buddha dulu. Agama Buddha di mana, Pak? Itu mandi di sungai Gangga, nyebur juga. Kristen masuk baptisan. Sampai Katolik masih ada air dop buat salib. Itu tanda. Kalau mereka air wudhu. Anda coba nanti kalau ada orang sholat, mau sholat air wudhu, ada di sampingnya. Begitu selesai, Mas, mau sholat? Oh iya Bu, balik lagi dia. Betul. Itu selesai pegang lagi. Lagi dia, 3 kali Anda digambar. Karena Pak itu nggak boleh. Kalau nggak percaya tes. Ya, mereka baru gini. Udah selesai kan? Udah selesai mereka begini tangannya. Ada gini aja. Mas, mau sholat? Iya Bu. Dia nggak ngomong, dia balik lagi. Betul Bapak Ibu, Anda dan saya ini Bapak Ibu, Taurat itu sudah digenapi Tuhan itu luar biasa loh. Maaf ya, di Taurat mohon maaf, ibu-ibu kalau lagi lelehan bulanan nggak boleh. Sekarang kan nggak tahu di gereja, yang penting tebel Pak, kan begitu kan? Ya kan? Nggak bocor, betul nggak? Singer aja, haleluya. Betul nggak? Coba. Anda nggak bawa domba, betul nggak? Ini saya jamin Anda itu ditebus Kristus itu luar biasa. Makanya kalau ini dibuang Bapak Ibu, itu pasti penyesat akhir zaman. Kenapa? Ini memang dulu tanda kutukan.
Tapi inilah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan pikiran Tuhan. Kasihlah sesama manusia. Itu kegenapan pertama. Di dalam Mazmur 103, sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat, kasih setia Tuhan. Kok bisa itu Pak? Sedikit aja, saya ingin sampaikan ini sejarah, tidak perlu panjang-panjang. Salib itu ada macam-macam. Salib itu hukuman Romawi. Kalau hukuman padang gurun atau hukuman orang Timur Tengah, tidak ditambah batu atau dijorokin dari atas. Ya, itu dari Timur Tengah. Romawi salib. Setiap kaisar beda-beda. Ada yang begini salibnya, ada yang T, ada yang X, ada yang plus. Kenapa kok pas zaman Yesus plus? Yesus itu kegenapan Bapak Ibu. Mati, ya, sebelum mati datang. Lahirnya di mana? Elder dikatakan ya, dikatakan tempat itu Migdal Eder itu tempat dulu domba ditaruh sana yang sudah layak, yang sudah melalui sensor di sana Yesus lahir. Nggak dipakai. Kenapa dia harus lahir di sana? Dia sebagai domba yang tersembelih. Kenapa dari Nazaret tiba-tiba sensusnya ada di Bethlehem? Kok tidak sensusnya di kota Tiberias? Ya kan? Anda pernah berpikir nggak? Saya sekolah Alkitab itu selalu berpikir, ini kok kenapa? Nggak masuk akal. Rupanya Yesus menggenapi keturunan Yusuf. Yusuf itu keturunan Daud. Daud itu siapa? Raja. Jadi jalur raja itu dari Daud. Coba sampai di Bethlehem, memang nggak punya saudara Yusuf. Sampai di sana namanya Katalomate, itu losmen murah, penuh. Dia bisa telepon saudaranya atau ke semua saudaranya, nggak ada tempat buat cari tempat kamu nggak? Kenapa dia paksakan sampai akhirnya di kandang? Itu kegenapan, Bapak Ibu. Saya nggak uraikan semua ya, karena berkaitan dengan Natal, jadi saya singgung dikit. Nah, jadi iman itu kebenaran. Kebenaran itu Kristus. Kebenaran itu firman Tuhan. Anda menjadi pelaku firman Tuhan nggak? Bapak Ibu memang nggak gampang. Contohnya apa? Alkitab mengatakan dosa itu bukan karena Anda berzina doang, bukan karena Anda nipu. Orang Jawa bilang molimo, maling, madon, main, mabuk, ya. Satu lagi apa itu? Maling, main, ada. Ya, bukan cuma itu. Anda tahu itu yang baik di dalam Yakobus. Tidak melakukan itu berdosa. Anak muda ini, cowok muda ini, jalan di Indonesia. Ada nenek-nenek mau nyebrang nggak bisa jalan rame. Biarin aja, bukan nenek gua. Dosa loh. Tapi coba cewek yang bening. Dosa loh. Bapak Ibu, itu tua, tolongin. Karena apa? Perbuatan bukan amal. Karena orang Kristen yang menerima Kristus, perbuatan baik itu muncul dengan sendirinya. Seperti gandum keluar buah. Ibadah jangan terlambat kalau bisa. Ya, tadi di sini nggak ada yang terlambat, saya lihat ya, sudah nyanyiin, sudah di dalam nggak ada yang datang. Kadang-kadang ada yang terlambat. Saya dulu Bapak Ibu, praise and worship tak kunci, nggak boleh masuk. Kenapa? Lagi nyembah. Kak, saya dulu mengizinkan Anda bahasa Arab tidak masalah. Jangan dikatakan bahasa Arab itu sesat. Kenapa? Bahasa Arab itu ada dua macam. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu disebut kenolania, bahasa lain. Di dalam 1 Korintus 14 itu disebut glossolalia. Itu biasanya dipakai sendiri. Bahasa yang jauh, orang pura-baraba gitu kan? Orang sini pura-baraba kan gini kan? Loh, bahasa Ibrani itu raba itu apa? Banyak. Toda, terima kasih. Kalau Anda dikasih toda, terima kasih banyak, toda raba. Karena banyak sekali toda raba. Anda tahu kalau dia bahasa Ibrani? Nggak tahu. Pak, bahasa Arab itu ada. Sekolah saya di bawah Stephen Top, tidak ada bahasa Arab. Tapi kenapa saya menjadi seperti ini? Saya tidak menjelekkan kerja Stephen Top. Teologi tanpa pengalaman, Tuhan cuma di pikiran. Pengalaman tanpa teologi sesat. Ngerti maksudnya? Pengalaman saya kenal Tuhan di dalam penjara. Apakah semua kenal Tuhan di dalam penjara? Tidak juga. Bapak Ibu, tidak sama. Ya, jadi pengalaman tidak bisa menjadi guru di dalam hidup kita. Cuma dikatakan orang Kristen harus ada teologi, ada pengalaman. Ya, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran hanya dalam firman Tuhan. Anda menjadi pelaku enggak? Pelaku Pak? Yes. Ayo belajar sekarang yang melayani. Jangan ada lagi yang terlambat. Ya, terutama pelayan. Jujur Bapak Ibu, kalau saya pelayanan terus saya jadi koordinator di sini, lu terlambat. Lu kurang deh introspeksi diri dulu. Kenapa? Lu untuk Tuhan aja lu terlambat. Ada yang mau terlambat untuk Tuhan? Saya akan doakan Anda supaya udara terlambat 3 jam dari kirim Anda. Mau nggak?
udara diambil sama Tuhan. Hap-hapan loh Anda. Bapak Ibu, udara itu kelihatannya nggak kelihatan kan? Tapi itu berguna bagi Anda. Seorang ahli penjual oksigen di Jakarta mati karena kekurangan oksigen gara-gara COVID. Saya kalau sebut namanya PT-nya ya. Karena kekurangan oksigen dia mati. Keluarga bilang, gimana ya? Kita punya tabung banyak tapi kita mati karena kurang oksigen. Itu satu. Yang kedua, di Meksiko punya bank besar, bisa beli apa saja. Pesawat terbang punya beberapa provinsi, pribadi maupun disewakan. Begitu mati karena kurang oksigen, anaknya nangis. Papa saya beli sembarang, tapi oksigen papa saya nggak bisa beli. Itu hanya kasih karunia. Anda bisa hidup hari ini hanya kasih karunia. Itu harus Anda ingat. Kalau satu tabungnya itu anggap aja 10 juta, Anda hitung satu hari Anda oksigen saja 10 juta kali umurmu berapa utangmu. Makanya jangan main-main untuk Tuhan. Kenapa? Ketika Anda main-main, Tuhan itu memberkati kita. Itulah kebenaran. Bapak Ibu, kalau saya cerita banyak, saya pelayanan ini kayak begini, nggak punya sidang. Sampai orang manggil saya nama Junarko itu di belakang ditambahin si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Ya. Ada panggilan baru pelayanan. Oh, Tuhan tidak memanggil saya hanya untuk khotbah dapat duit. Tidak, Bapak Ibu. Dan caranya apa? Macam-macam. Nawarin batu bara, masih belum kayak sekarang. Tiba-tiba di situ punya pengeboran batu bara, di sini makelar yang ke luar negeri, broker lah. Itu ada teman aku punya batu bara. Belum kayak sekarang maling batu bara banyak, butuh-butuhan Pak, bisa. Terus gimana Pak? Itu tak kenalin yuk. Kamu Kristen sama Kristen ya. Yang penting untuk Tuhan dimuliakan. Saya tidak minta fee, tidak minta nanti kalau untung jangan lupa ya. Enggak. Saya oke jalan. Tim MOU tanda tangan makan di Mulia. Mungkin sebagian sudah dengar kesaksian saya. Makan tanda tangan saya itu aja. Yang benar ya anak Tuhan. Jangan ada jurus cal, uangnya dicak, orangnya cal. Jadi atau cek mundur. Ada lo cek mundur sampai Tuhan Yesus datang, bahaya. Ya, jangan mau kalau cek mundur Bapak Ibu. Orang sekarang cek mundur Pak, sampai Tuhan Yesus datang belum dibayar nanti. Ya itu bahaya. Atau barang Spanyol, separuh nyolong, banyak bahaya. Hati-hati jangan beli. Selesai pulang, jalan dia. Sudah 5 tahun Bapak Ibu, tiba-tiba telepon saya. Ya Pak, makan yuk lagi. Saya kalau udah makan seneng. Tadi dia datang udah makan bubur ya. Paling suka saya bubur ini apa namanya? Saya paling suka kalau di kota makan bubur ini. Nah, Bapak Ibu diajak makan ke Mulia. Mulia itu dia punya cowok Chandra itu. Supaya tahu aja. Memberitahu. Nah, Bapak Ibu dikatakan bahwa milih Pak milih. Saya paling senang. Di sana tuh ada Susi Susanti, Susi siapa macam-macam. Terus tiram. Selesai makan, MOU lagi Pak baru diperpanjang. Puji Tuhan, tanda tangan lagi. Pulang lagi tak? Belum ada WA waktu itu ya. Istri saya ditanya, Bu, nomor rekeningnya Bu. Jujur saya nggak ingat. Ada banyak pendeta punya kartu nama keren di bawah nomor BCA yang gitu kan ya. Ingat aja lah kalau ada pendeta pakai begitu sedikit banyak nodong nggak tahu lah. Ya kalau saya nggak ada kartu nama nggak ada orang pendeta kampung. Memang saya dari kampung, istri saya aja dari Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara pulang besok pagi ditelepon. Pak, jam 9, minta nomor rekeningnya. Saya buku, tabana saya lihat, saya tulis. Bukan WA, SMS waktu itu. Jadi, sudah 1 jam. Pak, dilihat Pak, saya sudah kirim. Oke, dikirim orang keberitahu nggak? Enggak. Sombong banget Anda. Kalau dikasih orang keberitahu isinya berapa kan gitu kan? Ya, amplop aja segini-gini. Semakin tipis semakin gede, betul nggak? Ya kan? Kalau tebel 1 rupiahan yang saya rakan 1000-an kan tebel. Kalau gini tipis pasti cek gitu kan gitu. Begitu saya lihat print orang Jawa. Kalau bilang enak, enak. Kalau enak belum enak. Dia tulisannya cantik pasti cantik. Kalau cantik belum cantik. Saudara dengerin saya. Begitu saya print lihat nolnya banyak banget. Saya nggak jengkang aja bersyukur 800 juta waktu itu sampai saya beli rumah di Kelapa Gading saya tinggali ya, bapak udah tahu rumah saya. Bapak itu beli masih 350 di upgrade semua akan jadi rumah itu. Kenapa? Karena kita untuk Tuhan tuh nggak main-main. Tuhan bisa memberikan yang tak terpikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat.
Sering kita sama Tuhan tuh main-main. Jadi kayaknya Kristen, tapi ciacaunya jalan terus. Ya kan? Ke gereja naik turun. Kenapa? Yang penting perpuluhan nggak Pak? Perpuluhan kan dimakan pendeta. Sekarang banyak begitu. Saya jujur di hadapan Tuhan, saya nggak pernah makan perpuluhan. Karena apa? Saya bukan gembala. Ya, Anda perlu tahu. Ada pendeta nulis di media sosial. Saya berdiri di tembok ratapan, tidak ada perpuluhan. Ini katanya rabai di sini. Hati-hati kalau Anda pergi ke Israel, laki-laki terutama, masuk ke sana ada namanya rabai, jangan diikuti. Rabai itu rabai palsu, pakai topi, ada begini, jenggotan. Where does it come from? Anda bilang, oh Indonesia, aku mau doa untuk kamu, boleh? Jangan mau. Kenapa? Karena Anda tidak ngerti bahasa dia. Anda tahu nggak kalau dia bahasa Ibrani? Orang goblok, tolol, nggak ngerti kan? Kamu bodoh kamu, nggak ngerti karena bahasa Ibrani. Anda amin. Jangan mau. Yang bahasa Anda ngerti. Tuhan kita bukan Tuhan bego. Agama apa, bahasa apa saja Tuhan tahu. Anda belum ngomong aja Tuhan tahu. Di hati loh. Bapak itu. Ini saksian lebih enak ya daripada doktrin capek. Bapak Ibu, saya lihat di TV sama istri saya. New Zealand. Wih, bagus banget New Zealand. Saya senang pemandangan. Istri saya bilang, iya Pak, bagus Pak. Ya, kapan ngumpulin duit yuk kita ke sana? Berapa ya? Ada gereja nggak yang undang kita? Ah, lu nggak terkenal kamu diundang. Istri saya nggak ngeledekin saya. Saya bilang jangan bilang gitu loh. Kalau Tuhan suruh berangkat loh. Udah sebulan lebih ada bapak ada kasus. Bapak Ibu, saya sering nolongin orang. Kayak nomor Anda punya buat satu pabrik baru ada merek ya. Itu ke situ ke tempat itu Kemenkumham. Saya kenal di dalam itu beberapa ya pejabat lah di sana. Saya kenal. Ini bukan urusannya kasus tanah juga. Dikuasai orang. Singkat cerita, saya bilang, lu pasti menang. Kita doakan lu pasti menang. Karena tanam milik kamu. Udah lewat. Berapa bulan kemudian, Bapak Ibu, dia bilang, Pak, saya menangkan Pak. Puji Tuhan, cepat dijual. Kalau Anda menangkan, takutnya sertifikat ada double. Ntar ribut lagi, jual aja cepat. Jual ke orang kuat. Udah nggak berani dia. Singkat cerita dijual. Dijual, saya nggak minta apa-apa. Tanggal segini kosong nggak? Saya lihat jadwal saya ada satu layanan di perusahaan. Hari Minggunya ada satu itu gampang, itu teman sendiri. Kalau Bapak mau kemana saya change. Nah, paspor. Saya kasih sama istri saya paspornya. Begitu selesai dikembalikan, saya lihat paspor ke New Zealand. Coba, Tuhan luar biasa nggak? Apa yang tak pikir? Saya yakin, tapi ikut Tuhan bukan karena itu. Bukan karena kau dikasih makan sampai kenyang. Dalam Yohanes pasal 6, itu Tuhan marah. Dia ngikut terus. Lu ngapain ikut gua? Minta cari roti lagi. Tuhan marah. Lu ngikut gua bukan karena tanda-tanda. Lu ngikut gua karena makan sampai kenyang. Hati-hati lo ada orang Kristen akhir zaman. Jangan Anda cuma dengar khotbah berkat. Ini sudah tanda yang luar biasa. Anda harus waspada. Kalau sampai Israel Gaza selesai, dibagi-bagi perang lagi Bapak Ibu, itu yang paling mengerikan, Gog dan Magog dari utara dan dari selatan. Itu kalau sampai terjadi Bapak Ibu, itu adalah tanda Harmagedon akan terjadi. Lalu bagaimana Pak? Anda dan saya yang kenal Tuhan, Anda yang punya iman sejati, Anda disebut rohani. Anda akan diangkat ketika Tuhan datang. Yang rohana ditinggal. Suaminya rohani, nyetir mobil. Duh, Bapak hilang. Istrinya rohana bingung. Mobilnya nabrak, nggak mati. Nggak bakal mati, karena apa? Itu terakhir zaman nggak bakal dimatiin dulu. Dibiarin. Tapi yang percaya diangkat, itu Alkitab tulis. Sudah nggak diangkat. Nih, musik jalan terus. Ya, apalagi ada homo di sini. Gitu. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Coba dibaca ayat ini. Orang bilang Bapak balik ngomong homo inilah yang akan menjadikan dunia kayak Sodom dan Gomora, yang akan dihancurkan Tuhan pada akhir zaman. Kok bisa bilang begitu Pak? Saya baru pulang juga dari Swiss, Bapak Ibu, bulan November kemarin. Diajak jalan-jalan. Yang tahun 2022 pelayanan, kemarin diajak jalan-jalan. Yang bayari siapa? Anda tahu? Martabak Pecenongan 7-8. Itu sudah kemana-mana. Sampai di Australia ada. Ayo dibaca ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci dan pemburi. Terus ayat 10.
pencuri, orang ini, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat. Pemburit itu homo, banci itu kelainan kromosom. Loh Pak, gimana Pak? Bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Anda kalau pergi ke Manado, itu ada satu teman saya, sekarang udah punya anak 2, udah jadi pendeta luar biasa. Tapi kalau jalan masih begitu, sukanya masak, insinyur Adi Karo. Kalau ada yang tahu, itu dulu sama saya, sama dia di kecil-kecilan saya pencarian, dia sudah menjadi laki-laki, dia dan 2, bener loh, dan 2. Ya nomor Pak, Anda lihat kayak perempuan, tapi pukul orang jatuh. Nah, singkat cerita, sekarang ini punya gereja besar di Manado. Yang orang Manado yang pulang Manado cari mana GBI-nya pendeta Insinyur Adi Karo. Ya di sana. Itu teman saya baik. Dirubah, nggak bisa Pak, banci tetap nggak dirubah. Pola pikir kita. Sekarang aja pendeta yang benar jadi bisek banyak Bapak Ibu. Pendetanya dengan pemusik ada di Jakarta. Ya kita jangan Bapak Ibu, karena Alkitab tulis banci dan pemburi tidak punya kerajaan surga. Ya ini tanda zaman. Kok bisa bilang begitu Pak? Saya kemarin saya tunjukin pendeta-pendeta. Lu lihat ini gereja gede, masuk ini kosong. Jenewa, Zurich, Swiss kosong. Sedangkan di India, di Jepang gereja penuh. Kenapa? Yang terdahulu kok sekarang menjadi terkemudian. Yang ada itu cuma komunitas kayak kita gitu. Komunitas ini kan komunitas, namanya Persekutuan Doa. Cuma ada begitu. Gereja sudah kayak yang pot-potan. Yang satu dibeli sama Muhammadiyah Indonesia itu di Italia 43 miliar. Ya, jadi Bapak Ibu kebenaran pilar utama. Kedua ketaatan. Saya nggak perpanjang karena sudah panjang waktunya. Ketaatan itu yang bagaimana Pak? Taat itu dibolak-balik tetap taat. Dalam bahasa Yunani dikatakan hupatasso. Hupatasso, hupa di bawah, tasso itu perintah. Anda dan saya itu di bawah perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Kalau Anda punya hubungan dekat dengan Tuhan, Roh Kudus sering bicara di sini loh Bapak Ibu. Jangan, lu jangan. Kadang-kadang jalan macet Bapak Ibu. Roh Kudus bicara. Dulu saya pernah nggak mendengar. Macet saya hantam terus. Macet nggak bisa jalan. Akhirnya pelayanan saya batal semua. Jam 7 malam harus pelayanan. Saya kena stuck di tol dekatnya Ancol itu sampai jam 8 baru turun. Lagi mana mau pelayanan? Jam 7 harus khotbah. Kenapa saya nggak dengerin Roh Kudus? Sekarang kalau jalan ada suara Roh Kudus bilang turun saya. Dan ternyata benar. Macet. Orang yang dekat Roh Kudus itu memberikan ingatan. Ingat, kenapa Roh Kudus itu? Maaf ya kalau ada polisi jangan disinggung ya. Roh Kudus itu tidak kayak polisi lalu lintas. Ini ada verboten. Polisi lalu lintas nggak berdiri di depan ini, enggak, berdiri di belakangnya rambu, di warung dulu. Begitu Anda keluar belum, gitu ya kan? Semenjak pakai lampu ini aja sekarang agak kurang. Dulu kan begitu, sembunyi di warung. Ya, mungkin saya kena dekatnya Batu Ceper, dia sembunyi di warung karena saya nggak lihat itu ada perboten, saya masuk. Bapak, Roh Kudus enggak, ini rambu dia di sini. Lu nggak boleh, jangan. Ini di sini bunyi. Tapi kita sering mengeraskan hati kita. Kita nggak mau dengan suara Roh Kudus. Maka dikatakan Roh Kudus akan mati dalam hati kita dan akan bicara. Ya, Bapak Ibu, itulah ketaatan. Lalu apa lagi Pak? Ketaatan itu seperti seorang budak, nggak ada hak interpelasi, yang mau ngikutin. Sekarang berapa banyak pendeta kawin cerai biasa? Khotbahnya, saudara, rumah tangga harus bahagia. Lu baru cerai? Lupa cerai boleh kan Pak? Boleh, ada. Kalau memang itu berzina kata dalam Alkitab. Tapi lu nggak boleh melayani. Tapi lu nggak boleh kawin lagi. Kalau lu kawin lagi, bodoh ya, ada yang cerai di sini. Kalau Anda kawin lagi tiap hari Anda berzina. Itu dalam Matius pasal 9 ditulis. Pak keras banget hari ini kota. Karena itu tanda zaman. Kalau Anda sudah menikah dengan pacar Anda atau istri Anda sekarang, jangan sampai ada ngomong cerai. Apalagi balik setiap berantem cerai. Perkataan satu kali berulang jadi kebenaran. Bapak saya nggak sebut namanya, ada beberapa pendeta yang kawin cerai. Saya pernah ditanya banyak, Bapak dulu kan orang nakal. Kenapa Bapak nggak karena mau ditato? Saya dari dulu Bapak belum Kristen, saya nggak mau ditato. Kalau ditato itu diganti orang. Saya tonjok orang karena, wah, muka saya gondol, lupa dia. Tapi tatonya nggak bakal lupa. Saya nggak mau. Nggak tahu jadi Kristen baru tahu. Tato itu di dalam Imamat 19 itu dikatakan nggak boleh kalau mengingat orang mati. Sekarang kan bergeser loh sekarang tato itu, Bapak Ibu Anda tahu, berkembang menjadi tato itu tato penjara. Di dalam penjara ditato. Ya, ditato dalamnya menunjukkan saya masuk tanggal berapa di sini, ada tulisannya digambari apa.
berkembang lagi jadi tatunya mafia. Bapak Ibu, Yakuza di gambar cewek di sini. Italian Job ada gambar lagi di sini. Itu kalau keluar dari geng itu, Anda pas nggak pakai baju, ini Yakuza pasti dibunuh Anda. Itu geng. Tapi zaman modern, tato itu adalah keindahan, seni. Jadi sudah bergeser, jadi nggak bisa disalahkan sekarang. Seni ada banyak. Sampai ibu-ibu aja, mau Pak Bu, iya nggak tunggu lu kayak anjing di sini banyak, ya dikatakan disulam, betul nggak? Ada sulam, itu tato. Tapi jangan pakai tinta biru, jelek masa alis biru. Makanya ada itu di Mangga Besar ya, cuma 2 tahun hilang disulam lagi. Salah Pak, nggak salah, itu cantik kok, nggak masalah. Ya, asal Tuhan nggak lupa aja. Ada yang dokter jadi lupa, mukanya gini turunin. Cuma jadi apa? Gini. Ya kan giginya jadi gigi apa? Gigi tikus. Ada kan sekarang? Tuhan lupa loh, lu gigi lu kan nggak begitu kan? Gigi tikus. Paspor Anda aja bisa keliru jadi usir. Jangan disinggung, karena saya pernah didatangi seorang ibu. Om, aku sedih, udah terlanjur. Kenapa? Saya ngikutin teman-teman, matanya saya gunting, matanya digunting. Karena ini maaf ya, orang Chinese matanya kan kayak kuaci. Digunting, supaya gede. Rupanya dokternya itu kebanyakan guntingnya. Anaknya nggak mau tidur. Kenapa? Takut, malah matanya melek terus. Kayak kongkong nggak mau tutup. Nah, Bapak Ibu, akhirnya gimana? Orang itu menyesal. Kenapa? Karena sudah terlanjur di gunting. Sebelum Anda berbuat, jangan Anda rumah tangga berantakan. Di Kelapa Gading, ibu-ibu, kalau saya khotbah senang dia ketawa. Saya senang dia ketawa. Hari itu nggak ketawa. Pas saya salaman, Cik, kenapa kok mandi terus? Ini, loh, kenapa Cik? Ini, Amin, kenapa? Bayangin Pak, perempuan itu kan lama. Lama gimana? Bapak tahu, masang alis saja tidak lama. Lagi begini di klakson, keluar. Baru masang alis di klakson. Oh, Pak Haji, solusinya bawa ke Mangga Besar, ayo kenalin, disulam. Sekarang nggak ada masalah. Ada masalah alis nggak ada. Ya, tapi nggak berubah wajah. Oke, kembali lagi sedikit supaya nggak ngantuk. Hanya dikit nggak apa-apa. Yang terakhir, dari pilar pertama kebenaran, pilar kedua ketaatan. Pilar ketiga itu kesetiaan. Kenapa rumah tangga bercerai? Karena nggak ada kesetiaan. Anda boleh punya kasih, bukan kasih, cinta. Cinta itu hanya karena seks, karena dia bodinya kayak gitar, ya kan? Gitar Spanyol, buat seneng. Kayak modelnya Miriam Bellina. Seneng. Betul nggak? Tapi begitu sudah menikah, mengembang ke kiri dan ke kanan. Dulu langsing, sekarang langsung. Ya, coba. Lalu gimana? Itu Alkitab dia loh Pak, mengembang ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu, lihat kok istriku jelek. Oh, yang buat istriku jelek. Coba anda nikah sama lu, tak lu apa-apain, tetap aja badannya kecil. Nah, akhirnya berantem. Bapak Ibu. Karena apa? Karena satu, bahwa kehidupan manusia itu semuanya nggak abadi, selalu akan ada perubahan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar kesetiaan itu bukan cinta, tapi kasih. Kasih itu agape, bukan yang dikatakan yang lainnya. Agape itu adalah walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Jangan nanti begini, saya kemarin hari tanggal 8 ya, tanggal 7 ya, minggu itu. Saya melayani ulang tahun, umur 83 di Tantra itu, keponakannya berantem. Mohon maaf saya tidak bicara orang luar bulu. Rupanya cewek ini dari luar bulu cuma mau sama laki ini karena kaya. Mohon maaf Bapak Ibu, lakinya gantengan saya jauh. Tanya istri saya ganteng. Tanya istri saya ganteng nggak? Ada yang bilang kayak Sopan Sopyan, ada yang bilang kayak Gayus Lumbur, ada bilang kayak Tomingse. Dari sini Gayus Lumbur, dari sini Tomingse, dari depan Doraemon. Nah Bapak Ibu, ini apa namanya berantem saya tanya. Kamu nikah sama dia sampai punya anak 3. Kenapa lu berantem? Gara-gara cuma sepele. Apa sebabnya? Saya bilang gitu. Jujur aja di hadapan Tuhan. Lu Kristen? Pernah ke gereja? Enggak. Lu Kristen apa? Pernah doa? Enggak pernah. Baca Alkitab? Enggak pernah. Ini iman yang sementara. Cuma mau kawin. Banyak kan orang
Kalau udah mau kawin datang ke gereja supaya diberkati. Mau dibaptis, mau dibaptis. Nggak ngerti dibaptis itu apa? Yang paling seger disiram air. Kalau saya itu nggak baptis, rumah tobat nggak kecelur nggak saya katakan. Kalau saya baptis, setelah 3 kali saya lepas. Kenapa? Orang jangan main-main ikut Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya ngomong-ngomong dia nangis, saya doakan. Jangan berulang lagi, jangan bilang cerai lagi. Karena apa? Perkataan itu akan terulang, akan terjadi. Jadi jangan, kalau Anda sekarang mungkin ekonomi, jangan bilang, aku susah, jangan. Aku percaya besok ada hari yang baru. Besok Tuhan pasti berkati. Dari mana nggak tahu, gua usaha. Usaha yang kecil pun bisa menjadi besar. Kalau Tuhan bekerja, Anda nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong sih. Ada teman satu, nggak ada yang di sini, ada dari GPIA, nggak ada ya. Ada satu teman itu dari Pontianak. Pontianak ya desa saya. Diusir sama keluarganya supaya nggak dapat warisan. Sekolah cuma kelas 2 SD. Datang ke Jakarta, tapi anak Tuhan, Bapak Ibu. Untuk cari makan tiap hari nggak ada, pagi-pagi dia tempat pengulungan, ngambil itu, yang penting dapat bisa makan. Tapi setiap pagi dia doa nangis di gereja, suami istri. Bapak Ibu kalau tahu sekarang, rumah, toko, mangga besar, mangga 2, berapa biji rukonya. Kenapa? Dia bisa dari jual pulpen di pinggirnya pasar pagi sampai jual sepatu 2 kali diambil sama Pol PP. Itu nggak bangkrut. Orang datang di gereja, lu tak pinjemin modal, nggak dikasih, tak pinjemin modal, dikembalikan sama saya. Dibuat, Anda bisa ke Mangga 2, terkenal namanya siapa? Tono, nama Jawa Tono, nama Sinai Acai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sampai diberkati, sekarang luar biasa, baru beli di Suwarna, darah baru. Kenapa? Itu memang Tuhan berkati kesetiaan dia. Sampai hari ini dia nggak mau meninggalkan pelayanan. Ada pelayanan ke Pulau Ngangka dia tetap ikut. Ada pelayanan kemarin di mana lagi dia? Om aku pelayanan doakannya. Dia cinta Tuhan, 1 detik pun dia nggak boleh lepas. Digeser, nggak mau. Tetap pelayanan. Sering kita kan begini, mau pelayanan hari ini. Ini gagal loh. Kalau lu nggak hari ini hilang deh gagal. Lebih baik kita hilang pelayanan daripada hilang gagal. Ya nggak gagal nggak apa-apa. Ternyata dia diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya saksikan Anda, kesetiaan itu penting. Setia dalam rumah tanggamu, setia dalam gerejamu, setia dalam pelayananmu, setia kepada Tuhanmu, kau tidak akan dibiarkan. Contohnya saya sendiri. Saya sampai hari ini cuma belajar setia. Anda pernah tahu saya pelayanan di sini terlambat? Mulai dari tempat kabel, orang-orang belum datang saya di mobil aja. Bawa cemilan supaya nggak ketahuan. Bawa cemilan. Tadi saya di bawah nggak ada yang tahu kan saya makan bubur. Betul nggak ada yang tahu kan semua naik. Saya bersyukur kalau tahu nanti minta. Ya puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu iman sejati cuma ada 3 pilar. 1 kebenaran kayak dalam Yesus. Dan kedua kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ketika Anda dengar khotbah di gerejamu, khotbah di persekutuan, khotbah itu bicara dalam hatimu, ikuti. Nggak pernah keliru. Pak rugi Pak, kayaknya rugi. Abraham bilang pergi dari Ur. Pasti. Coba dia sudah mapan, umur 78, sudah mapan, sudah punya banyak ternak, rumah sudah mewah di tempat kota, disuruh pergi. Coba bapak di sini, bapak di sini daripada suara Tuhan, pergi lu. Pagi-pagi masukin ke mobil. Ngapain Pak? Disuruh Tuhan pergi. Gila itu pasti. Abraham juga begitu. Kalau di bawah. Anda lihat itu jalan muter sampai ke Mesir. Sampai Abraham itu jatuh dalam dosa, jatuh. Dia bohong. Tapi Tuhan melihat dari bapak orang beriman. Itu Abraham. Siapa lagi Bapak Ibu? Ishak. Daerah yang tandus. Tuhan bilang nabur. Coba di tengah-tengah kekeringan Ishak menabur. Gak masuk akal. Memang gak masuk akal iman itu. Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Dia menuai sampai dikatakan dia kaya, lebih kaya dan paling kaya. Saya bukan memancing Anda untuk berkatnya, tapi belajar kita taat. Ketika Anda rasakanlah Tuhan luar biasa. Saya tutup kesaksian. Ada satu gereja, saya harus khotbah begitu. Siapa yang kepingin Israel? Ini ayat baca yang begitu kan. Selesai khotbah, kan salaman. Ada gereja yang untuk saya salaman di depan. Kadang-kadang capek. Banyak jemaatnya sampai 500 gini terus kan capek. Enak kayak Gus Dur aja begini aja kan gitu kan. Capek. Salaman. Dia bakal kasih itu. Om, paling belakang. Om aku mau tanya. Tanya apa Cik?
itu khotbah Om tadi itu hanya untuk orang kaya. Ya enggak lah, firman Tuhan untuk kita semua. Saya kasih contoh itu adalah benar, bukan saya rekayasa. Kenapa sih? Saya ini pedagang ayam potong di pasar rawa bebek. Satu hari cuma 5 ekor. Bagaimana saya bisa ke Israel? Taci, kalau Tuhan kasih berkat Taci, berkat artinya Taci bisa jual ayam lebih dari 5 ekor. Anggapnya satu hari 500 ekor, bisa dijadikan nggak? Bisa. Jangan ngomong bisa, nyari ayam di mana, memang ayam tetangga dipegang, saya pegang. Enggak, saya bisa. Terus gimana nyambutin bulu kan banyak. Pokoknya bisa. Kita doa. Saya doain sesuai dengan iman dia. Jalan setahun Bapak Ibu. Tiba-tiba, Om doain ya, tahun depan saya mau ke Israel. Saya kan iya. Saya pikir orang yang lagi ngelamun kali kan gitu kan. Dia nggak cerita. Imlek pesanan ayam sekian, Idul Fitri pesanan sekian, Natal pesanan banyak, hari-hari itu sekian, sampai punya untuk nyambutin bulu ada. Ya udah, pergilah bulan Desember. Cik, jangan Desember. Desember itu bukan high season tapi peak season. Anda kalau pergi ke Israel jangan Desember pas Natal. Peak season itu bisa 2 kali lipat harga. Saya diberkati, Bapak kok menghambat. Wah, itu dia. Maksud saya, itu kalau punya 4.000, pergi yang 2.000 dong. Yang 2.000 bisa dipakai yang lain. Sebulan lagi tahanlah. Tapi saya mesti berangkat. Ya udah, tak kasih nomor turnya begini. Hari H, kumpul dulu ada gong. Masih belum ada terminal 3. Ada gong, Bapak Ibu ya. Kurang 1. Mana ini 1 nggak ada. Itu saya bilang, Taci itu. Cari. Dia nyelempit di wilayah kom. Kan kelihatan dari kopernya kita ada yang sama itu dari tur biru kelihatan. Itu istri saya datang. Cik sana mau kopernya gede ambil dulu, masukin dulu. Koper gede diambil dimasukin. Cik nggak mau karena apa? Yang ikut saya kebanyakan istri jenderal. Bapak Ibu. Ya, istri jenderal kan cakep, bajunya bagus, baunya minyak wanginya enak, rambutnya kayak pengkit begini. Jenderal itu rambutnya istrinya kayak pengkit semua begitu. Itu nggak lihat model kan sama. Bapak, singkat cerita, saya akan tutup ibu aja yang datang ke sana karena dia nggak mau di sini. Ibu dan satu ibu sekarang jadi pendeta, ibu jenderal dia datang, ayo bu ke sana, baru dia mau. Begitu sampai ketemu yang lain nangis semua jenderal, isi jenderal. Kenapa? Dia pakai jaket, Bapak Ibu, masih ada darah ayam karena nggak bisa beli jaket lagi. Sampai ibu ini nangis, ibu jenderal ini bilang, gua lihat ibu diterima sampai di Israel beli jaket. Akhirnya, wah itu dia saksi sampai hari ini. Gerejanya GPIA Perniagaan, Bapak Ibu. Saya bukan ngiming-ngiming Anda, tapi satu perkara, orang yang setia, orang yang taat sama Tuhan, melakukan kebenaran, mendahulukan Tuhan, tidak bakal dikecewakan. Sering Anda dan saya mendahulukan dirimu sendiri, mendahulukan keinginanmu, mendahulukan dagingmu. Pelayanan jangan main-main. Sekali lagi, yang melayani, dengar, buka telingamu, jangan main-main. Kalau kau mau diberkati, kau mau diangkat naik, dan bukan menurun. Kalau kau setia hari yang begini aja, ya gini aja sampai besok-besok ketemu, begitu aja. 3 tahun yang lagi, begitu aja. Layani dengan sungguh-sungguh. Kita yang jemaat, rajin, jam ibadah. Jangan Tuhan nunggu kita. Lebih baik kita datang dalam tempat ibadah, kita bisa doa, ya. Jangan kalau datang kayak pera-pera. Gimana kabarnya tuh? Sudah nyanyi, kembalikan surat. Apalagi lagi khotbah ada yang ngomong. Kalau saya lagi khotbah ada yang ngomong, ibu sini punya khotbah. Karena apa? Gantian dong, lu jangan ngomong, gue yang ngomong sekarang. Nanti maksudnya dahulukan Tuhan. Kedua, jangan buka HP kecuali cari firman. Itu tidak menghargai hadirat Tuhan. Sering kita tidak menghargai hadirat Tuhan, buka WA, balesin temennya. Kok lama kamu? Ini pendeta kok banyak panjang resep. Saya nggak tahu, Tuhan tahu Anda. Ya, ayo kita memuji satu pujian, tapi berdoa. Bapakku rindu. Yuk sinar bantu saya mengisi. Mari. Jangan ya, capek.
mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu dengan muka, tenggelami kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindukan selalu Dia dalam hatiku. Kita makin berdiri, katakan pujian seperti janji Anda kepada Tuhan. Bapakku rindu, katakan dengan iman, menyenangkanmu. Ayahku Bapakku pinta, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelami dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelami dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Diam dalam baik-Mu. Diam dalam Biarlah Tuhan pujian ini merupakan pernyataan iman setiap kami. Kami mau Tuhan dilayakkan di hadapan Tuhan. Ajar setiap kami semakin hari semakin layak. Kekurangan-kekurangan kami tahun 2023 kami sudah tinggalkan dan memasuki tahun 2024. Kami akan dibaharui Tuhan, lebih mengutamakan Engkau dari apa yang di sekitar kami. Kalau kami terlibat pelayanan, kami mendahulukan Tuhan dari segala sesuatu yang ada. Bapa, kami percaya janji-Mu tidak pernah batal bagi kami. Maka itu Tuhan ajar setiap kami 2024 ini Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam satu keberhasilan. Berjalan bersama dengan Tuhan diangkat naik dan bukan menurun. Setiap kami yang hadir pada malam ini, apapun masalah kami, Bapa di surga memberikan jalan keluar. Apapun pergumulan kami, Tuhan sudah mendengarkan semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak yang terlibat pelayanan di tempat ini. Setiap kami ambil bagian dalam pelayanan, Engkau melihat kesetiaan kami, Engkau melihat kerajinan kami. Berkati mereka semua, dari penerima tamu, aset kolektor, memegang CD, soundman, singer, song leader, pemusik, semuanya diberkati Tuhan. Para pengurus PT Immanuel, Tuhan berkati. Tambahkan terus bilangan jiwa Tuhan, karena kami tahu tanda zaman sudah semakin nyata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Mas doa. Apakah ada yang mau berikan saksian pujian?
persembahan yang kedua. Mari bawa yang terbaik dulu dan bersyukur. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami. Mari sama-sama semangat Tuhan hari ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yang tegas, Tuhan siapa sekarang? Mari Bapak Ibu. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapak. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang sudah dibagikan boleh bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga boleh berbuah. Kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan setiap kami memiliki iman yang teguh seperti batu karang Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat pendeta Pak Jiroko Tuhan. Kau berkati beliau dimanapun pelayanannya Tuhan. Kau berkati keluarganya. Kau berkati apa yang dikerjakan kedua tangannya Tuhan berhasil. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur Tuhan dan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap yang kami dengar ini Tuhan adalah hal yang terbaik Tuhan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan Tuhan di sisa waktu yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan tanda-tanda zaman sudah semakin jelas. Biar setiap kami Tuhan punya kesetiaan, ketekunan Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan sampai Kau panggil kami pulang. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat para pengurus PD di tempat ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan tetap unity, tetap mengatur pelayan-Mu Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan yang dengan segenap hati untuk melayani dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk bisa Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam PD ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk semua jemaat yang datang malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menetapkan kami ada hari ini Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau terlalu baik, teramat sangat baik atas hidup kami semua Tuhan. Setiap teman-teman kami yang datang Tuhan mungkin dengan sakit penyakit, kami katakan Tuhan di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Mungkin dengan berbeban berat, kami percaya Tuhan di dalam Tuhan ada jalan kemenangan, ada jalan keluar Tuhan.
Dan setiap Tuhan, setiap kami Tuhan yang mungkin dalam masa paceklik Tuhan, setiap keuangan kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh kami Tuhan, Engkau yang menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa buat kota kami Harapan Indah Tuhan, Kau berkati kota kami Tuhan, biar dari kota kami Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan lewat hidup kami Bapa. Bahkan biar nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitar Harapan Indah Tuhan. Buat setiap gereja menyatu Tuhan. Buat setiap gereja Tuhan berseru Tuhan untuk lawatan yang besar terjadi buat kota kami Tuhan. Biar gereja-gereja juga Tuhan tidak egois Tuhan, tapi saling mengikat tali kasih Tuhan untuk kegerakan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa berbangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan, Indonesia ada dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Shalom Indonesia Tuhan terjadi Februari tanggal 14 Tuhan, ada pesta demokrasi buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, presiden yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Kami berdoa Tuhan, kami perkatakan tidak ada huru hara, tidak ada kerusuhan, tidak ada kecurangan Tuhan, bahkan tidak ada manipulasi apapun Bapak. Kami berdoa Tuhan dari Sabang sampai Merauke dan Indonesia Tuhan, setiap pemilu semua berjalan lancar, luber Tuhan, jujur dan semua yang terbuka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar presiden yang terpilih ada presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan Tuhan pemilu bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami sungguh percaya Tuhan hasil yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Kami sepakat juga Tuhan untuk memimpin kami yang sekarang. Pak Jokowi berikan kekuatan Tuhan, berikan kesehatan juga untuk para pemimpin di kota-kota, di daerah-daerah semua Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan terus mencengkram hidup mereka Tuhan, sehingga Tuhan kami gereja-gereja-Mu Tuhan tetap bisa beribadah Tuhan, tetap terbuka, tidak ada gereja yang tertutup Tuhan, bahkan yang ditutup oleh siapapun, karena firman Tuhan berkata yang sudah Tuhan buka tidak akan ada yang bisa menutup. Kami selalu mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Sebelum kami pulang Bapak, kami menerima berkat-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati cita-citamu di dalam Tuhan. Apapun yang kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Maka saudara, terimalah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa